Antum sudah sendirian. Di kantor, Pak, nggak ada orang. Nggak ada orang. Sudah antum cek, sudah dikunci, pintu rapi, dan sebagainya. Tiba-tiba ketika antum dihadapkan pada kertas di kantor. Ada tanda tangan proyek. Proyeknya tidak jelas. Keuntungannya begitu menggiurkan. 100 miliar buat antum saja. Nggak ada orang yang lain. Tapi di situ keadaan kita dipertaruhkan antara taat dengan fasik. Antara taat dengan fasik. Hati-hati. Antara sesuai ketentuan atau menyimpang. Maka disitulah tiba-tiba, bukankah antum suka ada merasakan dalam gejolak jiwa? Cepatlah, kan ada peluang taubat. Ya, bisa diganti, bisa dicicil. Mumpung ada kesempatan daripada tidak ada sama sekali. Pernah merasakan keadaan itu? Ya, dalam level yang berbeda, mungkin pernah. Tidak harus kemudian ada tawaran 100 miliar. Wah, menemukan 10.000 di jalan aja sudah gelisah. Ya, cuman 10.000 levelnya teman-teman. Atau bahkan 100.000. Pilihannya kan tidak mudah. Ada sogokan, ada macam-macam. Lewatnya seperti itu. Tiba-tiba di meja ada 2 juta. Saya tolak. Saya tolak ini. Nggak berpengaruh bagi saya. Naik 200 juta. Waduh, istikharah dulu deh. Oh, istikharah dulu. Masya Allah. Luar biasa. Begitu jumlahnya besar, istikharah dulu. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh masuk lewat hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak menyenangkan, teman-teman. Karena itu dalam kondisi seperti ini, antum mesti sadari, itu baru yang tinggi-tinggi. Kadang tidak sadar masalah-masalah keseharian. Coba cek. Adzan berkumandang, sering saya kisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sholat. Cepat sholat, adzan sudah berkumandang. Adzan sudah berkumandang. Tapi lihat, begitu adzannya selesai, tenang. Baru adzan, belum qomat. Pernah ada situasi itu? Sering. Bagaimana Nabi menggambarkan di Al-Bukhari itu? Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan lari sambil dia terkentut-kentut. Maksudnya dia lari dalam keadaan saking benci dengan suara adzan. Kalau adzan kecium pun dia ingin tutup tuh. Seperti orang menutup hidungnya menghisap atau merasakan bau yang tidak sedap. Jadi bukan cuma telinganya ditutup, hidungnya pun pengen dia tutup. Lari. Makanya kalau dalam situasi adzan, kadang-kadang situasi fitrah itu muncul. Antum jalan sama non-muslim. Antum muslim, dia non-muslim. Begitu adzan berkumandang, non-muslimnya bisa ingatkan antum. Mas, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Antum diingatkan. Oh iya. Begitu la ilaha illallah, kata Nabi, fa'idha thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzan, setan balik lagi. Yang muslimnya bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik. Jadi itu yang masuk ke dalam jiwa. Nah, Anda ingat baik-baik ya. Ini pola setan yang pertama, pola iblis yang pertama. Jadi dia itu akan menggoda langsung ke dalam relung hati, tak nampak. Jadi kalau antum punya rasa-rasa yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan normal, itu artinya antum sedang diusahakan, diupayakan, digoda oleh makhluk ini. Ingat, dari ketentuan yang tidak normal. Antum mau sholat, tiba-tiba tidak merasa senang dalam sholat. Awas. Lihat karena merasakan sesuatu. Ini. Antum mengerjakan ini, tiba-tiba punya prasangka yang tidak baik. Ini. Antum ke taklim, perasaan sudah nggak enak. Ini. Padahal nggak ada orang misalnya. Ini. Jelas ya? Nanti kita lihat. Caranya, segera berlindung kepada Allah. Segera berlindung. Fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Di cara paling cepatnya, antum langsung bermohon kepada Allah, karena Allah yang paling kuasa untuk bisa menekan ini. Ingat, setan tidur tidak? Tidak. Tidak. Makanya dia datang lewat tidur. Dia datang lewat tidur. Antum pernah bermimpi buruk? Bukankah mimpi buruk itu dari setan? Setan datang lewat mimpi antum. Ya, makanya antum mesti berlindung kepada yang tidak kantuk dan tidak tidur. Kalau dia tidak tidur, tidak menutup kemungkinan dia mengantuk. Dia punya lelah, dia punya celah. Antum harus berlindung kepada yang tidak pernah punya celah, tidak pernah merasa lelah. Setan punya celah, banyak celah, nanti kita tunjukkan. Anda harus berlindung kepada yang tidak punya celah, tidak punya sifat kantuk, dan bahkan tidak akan pernah tertidur. Allah. Karena itulah ketika Anda minta perlindungan kepada Allah, banyak ayat diturunkan, banyak surat ditegaskan. Bahkan sebagian kalimat kemudian hadir dalam lisan Nabi SAW. Antum bisa baca misalnya ayat kursi itu. Quran surah kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sekejap pun tidak akan mengantuk, apalagi tidur. Lalu Anda bacakan 2 surah terakhir perlindungan itu. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bahkan Anda bacakan dengan triple, 3 bagiannya. Ya, 3 ayat Al-Mu'awwadzah Ats-Tsalatsah.
3 surah pelindungan. Dimulai dari Al-Ikhlasnya, Al-Falaq dan An-Nasnya. Kalau pengen singkat terlampau lama membacakan itu semua, kata Nabi cukup bacakan A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Itu paling ringan. Atau ada yang sedikit ditambahkan. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahduran. Ya Allah, saya merasa setan sedang memengaruhi saya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan sekarang, dan saya berlindung dari kehadiran mereka yang datang. Antum nggak tahu, Allah yang maha tahu. Maka bacakan Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Kalau mau disingkat cukup katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuatkan sampai hati Anda merasakan getaran. Jangan cuma dibacakan, bacaan itu sampai ke getaran jiwa kita. Makanya kenapa bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dilatih sampai 33 kali. Maksudnya dari bacaan itu supaya sampai menyentuh ke jiwa. Bukan masalah banyaknya. Sekali belum menyentuh, wajar, 2 kali. 2 kali banyak menyentuh, 3 kali. 3 kali belum menyentuh, sampai 33 kali. Sampai antum merasakan, subhanallah, ada getaran di jiwa. Alhamdulillah, getaran di jiwa. Kalau sudah sampai 33 kali belum merasa juga, butuh berapa kali lagi? Ada yang 100, 1000, 10.000, itu pengalaman masing-masing. Tapi yang paling penting ada getaran di jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Duduk antum, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacakan ayatnya, bacakan ayatnya. Masih datang juga, lempar dengan kursinya sekalian. Ya. Ini yang tidak nampak. Ingat, bukankah ketika Ibrahim akan melakukan jumrah, ya sebelum jumrah itu penyembelihan kan siap dilakukan, kemana masuknya? Kan ke Nabi Ibrahim dulu. Ke Nabi Ibrahim dulu. Lontar. Makanya muncul Aqabah. Aqabah itu gambaran dari pribadi yang diusik oleh setan. Setan masuknya disebutkan di Quran, surah keempat ayat 119, masuknya lewat nafsu. Ya. Nasibam mafroda, sebagian dari jiwa manusia. Sebagian yang dimaksudkan nafsu. Potensi ini yang digoda. Ingat ya, tugas setan itu cuma menggoda, bukan maksa. Bukan maksa. Awas hati-hati. Anda susah kalau menuntut setan, karena dia cuma goda. Memberikan waswas. Goda aja, maksa enggak. Awas hati-hati, makanya nanti di akhirat ada situasi. Ketika dihisab oleh Allah, orang-orang yang terkena godaan setan murka. Gara-gara dia ya Allah, saya menyimpang. Hukum seberat-beratnya. Kata setan, saya kan cuma goda, gak maksa. Situ yang ikut saya. Makanya nanti jangan sampai tipuan ini muncul dan penyesalan hadir di kemudian hari. Maka teman-teman, maka ini yang paling berbahaya, hati-hati. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu kecenderungan mengarahkan pada yang buruk. Yang buruk ini sinyalnya ingin diaktifkan oleh setan. Didorong oleh dia. Dorong, dorong, dorong. Paham seperti ini?